barakatihim fid dharaini amin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita lanjutkan kajian yang minggu kemarin membahas muamalah kepada makhluk menjadikan sebuah muamalah kepada Khalik. Jadi membuat kebaikan kepada manusia, kepada makhluk Allah itu sama saja beribadah kepada Allah. Orang memberikan makan, Patri, kepada orang yang sedang lapar, itu pahalanya itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Pak Hafid pernah membangun satu masjid doang. Ini 1000 masjid, lebih memberi makan satu suapan saja yang membuatkan kenyang orang yang lapar itu lebih baik pahalanya daripada membangun 1000 masjid. Allah memperlihatkan bagaimana muamalah kepada makhluk yang jadi sama Rasul dijadikan sebuah muamalah kepada Allah. Seorang khalifah, Umar bin Khattab, berkata, dengan jalan raya yang rusak ini, aku khawatir Allah mempermasalahkan di yaumil hisab kalau keledai yang lewat di jalan raya itu kepleset. Kenapa jalannya nggak diperbaiki? Umar bin Khattab seorang pemimpin sampai berpikir ketakutan di yaumil hisab, seekor keledai kepleset gara-gara jalannya rusak. Keledai binatang. Tapi sikap kepada binatang itu bukan melihat binatangnya, bukan. Pak Hafid. Tapi dilihat bahwa dia adalah makhluk Allah. Kita kadang-kadang melihat di mes, entah samping kita, begitu lihat tumila, ada yang dibakar. Pernah lihat nggak? Bagaimana hukum membakar tumila? Haram. Kenapa haram? Jangan lihat tumilanya, dia makhluk Allah. Kalau mau bunuh, bunuh dengan ihsan. Ada singa. Singa itu kalau kita tidak bunuh itu singa yang akan makan kita. Kita akan mati dibunuh. Bunuh singa tersebut, nggak apa-apa. Tapi dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Bagaimana tembak? Jangan dibakar hidup-hidup. Haram. Tumila sama. Bangsat tumila teh ya kamu ya. Jangan dibunuh Pak Nana. Jangan dibunuh hidup-hidup. Pencet aja. Itu tumila, makhluk Allah. Dia kalau nggak menyedot darah kita, dia mati kelaparan. Coba. Bagaimana resiko itu tumila untuk mencari makan saja. Diwejek-wejek sama Kang Ipan. Kenapa? Pernah dia cuma cari sesuap nasi, cari sesuap makanan. Cuma melalui darah yang ada di tubuh kita. Iya, kalau selamat itu bilang alhamdulillah cuma selamat. Kalau nggak selamat, diwejek-wejek. Padahal dia cuma cari makan doang. Ya, Panana paling nembak, dapat makan, alhamdulillah. Nggak ada yang, enggak, alhamdulillah. Maka kita menjadikan manusia adalah makhluk yang sempurna. Alhamdulillah. Patri bersyukur jadi manusia. Ya, kalau jadi tumila amin-amin. Beresiko. Makan sehari-hari aja udah beresiko. Sebulan aja tiap hari nyebitin itu sedotin darah Kang Mustafa, suatu saat bakal kena tuh. Mending kalau cuma digini dong, kalau dibakar kan. Nah, naudzubillah. Jangan ya. Jangan dibakar.
Jadi sikap kita kepada binatang, jangan lihat binatangnya, tapi dia adalah diukur bahwa dia adalah makhluknya Allah. Tetapi diukur kepada siapa yang menciptakan makhluk tersebut. Yang menciptakan tumilah siapa? Kira-kira kalau ciptaan Allah kita gimana, ngambek nggak? Patri masak gorengan misalkan, kasihkan sama kayak Ipan. Wah, apaan sih? Oh, sakit hati nggak? Dibuang ke tanah, diwojak-wojak sama kaki, sakit hati nggak? Kamu jangan begitu, itu ciptaan saya, itu buat gorengan buatan saya. Allah juga begitu. Itu tumbilah saya yang ciptain, ngapain kamu bakar? Mau bunuh aja nggak apa-apa kalau memang itu membahayakan kamu. Kalau menjadikan jantung kamu menjadi berhenti gara-gara dicubit tumilah, silakan bunuh misalkan, tapi yang bagus caranya. Nah, gitu. Ya. Bukankah baginda Rasulullah bersabda fi kulli qabidin rawbatin shadaqah, kalau orang itu memberi satu biji kepada makhluk yang punya jantung yang berdetak, itu dinilai sedekah. Kepada kucing beri itu tetap aja sama nilainya sedekah. Patri masukin uang 1.000 ke kotak amal, sedekah. Ada kucing lapar, kita kasih makan sedekah, apa bedanya? Itu sedekah, ini sedekah, gitu. Malah sedekah yang mengenyangkan, menghilangkan laparnya makhluk Allah, itu pahalanya lebih besar, Patri, daripada sebuah bangunan. Bukan menyepelekan bangunan, bukannya, tetapi ini begitulah makhluk Allah bila kita berbuat kebaikan kepada makhluk yang Allah ciptakan. Sehingga kepada binatang, sehingga kepada burung, itu dinilai sedekah. Demikian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyusun sistem muamalah dengan makhluknya. Jadi berbuat kebaikan kepada makhluk aja itu sudah ibadah kepada Allah, Patri. Ada tumila menggigit kita bunuh tumila dengan secara yang baik, itu udah ibadah kepada Allah. Kalau memang dia membahayakan, dasarnya adalah muamalah kepada Allah, padahal di dalam syariatnya berbuat baik kepada makhluk Allah. Di dalam hadis Nabi, bukankah di dalam hadis Nabi diceritakan seorang perempuan pelacur masuk surga karena disebabkan memberi minum kepada seekor anjing? Masuk surga itu susah. Kamu sholat terus-terusan, puasa terus-terusan, ibadah terus-terusan. Pengen apa? Pengen masuk surga. Kenapa? Susah masuk surga. Tapi orang begitu gampangnya pelacur, naudzubillahi min dzalik, dosa besar, pekerjaan suatu dosa besar yang terus-menerus. Begitu memberikan air minum kepada binatang yang kehausan. Surga yang begitu mahal dikasihkan kepada dia. Kenapa? Sedekah kepada makhluk Allah, muamalah kepada makhluk Allah. Banyak jangan menyepelekan, Mas. Bukankah juga disebutkan di dalam hadis ada seorang perempuan masuk neraka karena memiliki seekor kucing yang tidak diberi makan, kucingnya diikat di dalam kamar. Binatang iya, kucing binatang. Jika tidak mampu memberi makan kepada binatang, biarlah yang Maha Kuasa yang memberi makan kepadanya. Patri tidak mampu memberi makan kepada kucing, jangan diikat, biarin kucing mencari makan sendiri. Biar Allah yang memberi makan kepada kucing. Ikan di laut, Patri pernah nggak memberi makan ke ikan di laut? Ikan gede-gede, coba siapa yang ngasih makan? Ikan binatang makhluk Allah, bukan? Makhluk Allah. Kita nggak pernah ngasih makan ikan di laut, tapi Masya Allah, hiu aja nggak segede Kang Ipan. Berapa Ipan makannya 2 piring. Hiu bisa segede gitu, lumba-lumba segede gitu, kita nggak kasih makan. Kucing kita nggak ngasih makan, itu asbabnya saja, sebabnya aja. Itu udah Allah tentukan rezekinya. Gitu.
Jadi kucing, binatang-binatang pada hakikatnya semua udah ada rezekinya. Jangan khawatir. Cuma kita mencari alat untuk menjadikan amal baik kita untuk di akhirat. Berbuat baik kepada mereka. Adapun ikan hidup, padahal dia tidak pernah kita kasih makan ke ikan yang ada di laut. Demikian diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, harus adil kepada binatang dan tidak boleh menyiksa. Haram menyiksa, itu membakar tumila, itu menyiksa namanya. Ketika baginda Rasulullah melihat seekor burung berteriak di dekat baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu tuh burung berteriak di depan Rasul, di dekat Rasul, lalu Rasul berkata, siapa yang telah merampas anak burung ini dari induknya? Ternyata ada seorang sahabat, dia mengambil anak burung. Kata Rasul, siapa yang mengisahkan anak dari induknya ini burung? Kembalikan. Benar, ada sahabat yang mengambil anak burung, dikembalikan. Ya Allah, seekor burung pun dikasih rahmat, berikan keadilan kepada binatang karena dia merupakan makhluk Allah. Oleh sebab itu diajarkan oleh Rasulullah, kalau kamu mau sembelih binatang, sembelihlah dengan ihsan. Makanya menyembelih kambing ada tata caranya, jangan menyakitin. Ya maksudnya jangan nakut-nakutin dulu. Jadi caranya dengan cara yang baik. Kalau kamu membunuh binatang, tumila atau ular juga bunuh aja kalau memang membahayakan, tapi dengan cara yang baik. Jangan dibakar hidup-hidup. Jangan. Bunuh binatang dengan ihsan. Sehingga cara menyembelih binatang pun dengan ihsan. Tidak boleh menyakiti kepada binatang. Bila berbahaya silakan dibunuh. Ini yang diajarkan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga minggu kemarin diceritakan serigala datang kepada Rasul. Zaman-zaman dulu kelebihan Nabi Muhammad itu semua binatang itu bisa ngobrol. Itu suatu mukjizat, keajaiban. Dia sering banget mukjizatnya itu sering. Datang serigala kepada Rasul, ya Rasul, aku pengen makanan yang yang halal. Aku serigala memang suka mencuri, tapi kan aku nggak mau yang haram. Saya datang ke sini mewakili teman-temanku, CS-ku, aku pengen makanan yang halal. Oleh sebab itu, aku meminta kepada kaum muslimin. Kan kaum muslimin banyak yang punya kambing. Saya minta satu orang muslimin 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Sebulan sekali lah, nggak apa-apa. Jadi saya minta yang halal. Nggak mau saya yang haram. Padahal serigala, andai kata dia mencuri, lalu ketangkap, nggak ada yang mau menjarakan serigala. Siapa yang mau menjarakan serigala? Enggak. Tapi ini serigala datang kepada Rasul, minta yang halal. Akhirnya runding, ayo kumpulkan muslimin, datang sini. Ini serigala meminta yang halal dari kambing-kambing kaum muslimin. Ini serigala mengajukan permintaan supaya setiap satu muslimin memberikan 1 kambing. Bagaimana menurut engkau? Nah, ini Rasul lihat. Ada hal seperti ini runding. Tidak langsung. Kata kaum muslimin, ya Rasul, kalau saya kasih 1 orang muslimin kambing kepada serigala, dia untung banyak. Misalkan nih, saya punya 3 kambing, Patri punya 3, Iwan punya 3. 1 RT, 1 kabupaten punya 3 misalkan. 1 orang 1 buat serigala, dia banyak dapatnya. Saya cuma 3. 2. Nanti gimana? Nggak bisa. Oh, akhirnya tidak ada kesepakatan antara muslimin dengan serigala. Apa kata Rasul? Kata Rasul, kalau begitu
silahkan engkau mencuri wahai kambing dari kaum muslimin semampu kamu. Kalau kamu berhasil, maka itu rezeki kamu dari Allah yang halal. Kalau kamu nggak berhasil, berarti itu bukan rezeki kamu. Akhirnya serigala kembali lagi ke habitatnya, kembali lagi ke kebiasaannya mencuri kambing orang. Tapi kalau dia dapat, maka itu adalah menjadi halal. Adilnya Rasulullah dalam memberikan hukum kepada makhluk Allah. Meskipun binatang diberi yang adil, halal, dia nggak apa-apa. Karena memang serigala memang kerjanya mencuri. Udah terbiasa dari dulu. Kenapa nggak dari dulu? Kan itu kan mengajukan tinjauan kembali mengenai hukum. Saya juga bukan Kang Iman aja yang pengen yang halal, saya juga pengen yang halal, kata serigala. Sebagaimana seekor serigala dia dicuri, jadi ada serigala mencuri anak kambing seorang Baduy. Nah, lagi ternak ini Baduy, dicuri sama serigala anak kambing, dikejar sama orang Baduy. Oh, orang Baduy dulu kan hebat-hebat, dikejar itu serigala, ketangkep itu serigala, lalu terlepas kambing yang ada di mulutnya, lalu diambil lagi si anak kambingnya itu. Lalu serigala berbicara, wahai fulan, kenapa kamu ambil rizki yang sudah Allah berikan kepada aku? Kata orang Baduy, ada serigala bisa ngomong. Gitu. Kata serigala, bagi Rasulullah, mukjizat saya bisa bicara itu mudah. Saya diberitahu oleh Rasulullah, kalau saya berhasil mencuri, berarti itu rezeki yang halal saya dari Allah. Padahal kalau ketangkap lagi sama Baduy, berarti kan bukan rezeki dia ya. Tapi dalam mindset serigala, kalau saya mencuri, itu udah rezeki yang halal. Ayo kita temuin Rasul, mana yang benar? Didatanginlah si Rasul sama Baduy tersebut. Lalu ngobrol sama Rasul, diceritakan, barulah si Baduy ini masuk Islam, gara-gara dengan sabab serigala. Nah, jadi kita sama serigala aja, sama makhluk Allah, sama manusia berusaha adil, begitu. Kata baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya Allah, yaitu binatang akan berbicara, akan bersaksi demi keagungan yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu dengan semua binatang bisa berbicara. Binatang bisa bicara dengan Rasul. Semua binatang, semua makhluk. Guha, masuk ke guha, ya Rasulullah, aku cinta padamu ya Rasulullah. Guha, tahu guha? Gunung Uhud bergetar. Ya Rasulullah, aku cinta kepadamu. Gunung, batu, seluruh binatang, pohon-pohon, semuanya berbicara kepada Rasul. Artinya apa? Rasul dipenuhi dengan keajaiban, dengan mukjizat-mukjizat. Makanya kalau Rasul ngasih doa, amalkan oleh kita. Kenapa? Rasul isinya semua mukjizat, Batri. Rasul yang gerak semua yang terjadi pada Rasul itu mukjizat. Jadi kalau Rasul ngajarin sesuatu, amalkan. Karena itu bagian dari keajaiban, bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada makhluknya. Seperti serigala menjadikan orang Baduy berubah menjadi agama Islam karena mukjizat, karena barokah mukjizat dari Rasul. Fa ahabbuhum ilallah anfa'uhum liyali. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada makhluk yang perlu kepada Allah. Bukan hanya manusia, tapi juga kepada binatang. Wahakada, dijadikan oleh baginda Rasulullah muamalah kita dengan makhluk Allah menjadi muamalah dengan Allah. Jadi Patri memberi makan kepada kucing itu sama saja Patri sedang beribadah kepada Allah.
Jadi kamu bukan sholat saja ibadah kepada Allah. Panana bukan puasa saja ibadah kepada Allah. Memberi makan kepada burung, kepada kucing, itu sama Rasul itu dijadikan bahwa itu adalah sebuah ibadah kepada Allah. Gitu. Ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ahabul a'mal ilallah sururun iluhu ala qalbi mukminin. Amal yang paling disenangi oleh Allah adalah engkau memasukkan rasa gembira di hati orang yang beriman. Salah satu amalan yang disukai Allah adalah memasukkan kebahagiaan, kegembiraan ke hatinya orang mukmin. Kayak Ipan Kamus, ini saya ngasih 100.000 buat jajannya. Senang kamu Mustafa, alhamdulillah senang. Nah itu Ipan membuat hati kamu Mustafa senang, itu adalah amal yang disenangi oleh Allah. Tarfa'uhu qurbah. Kamu angkat kesusahan orang. Orang lagi susah, bannya pecah, mobil, tiba-tiba nggak punya dongkraknya, dipinjemin, nungguin agak lama. Orang membuatin orang sulit, itu disenangi oleh Allah. Autoti'imu juju, atau kamu angkat lapar orang. Ada orang lagi lapar, aduh saya lagi lapar. Oh ini saya ada makanan nasi, makan. Asalnya lapar menjadi tidak lapar, itu Allah senang. Autoti'imu anhudainan, atau kamu bayarkan hutang orang lain. Siapa yang punya hutang sama Pak Ustadz Didin? Sini saya bayarin. Nah, itu berbuat apa, membayar hutangkan orang lain, itu Allah senang. Kalau kita amalkan semuanya, kamu lakukan ini, Allah senang. Kamu lakukan ini, Allah senang. Kamu terus, nanti Allah menjadi senang kepada orang tersebut. Terus senang. Kalau Allah sudah senang, pengen apa kalau sudah disenangi oleh Allah? Surga, cetek bagi Allah. Wala an amshima khilifi hajatihi ahabu ilayya min a'taqifa fi masjidi hadza wa syahr. Kata Nabi, saya kalau dengan saudara saya keluar dengan saudara saya untuk saya penuhi hajatnya, lebih saya sukai daripada iktikaf di masjid selama 1 bulan. Misalkan, aduh Pak Didin, Patri, saya ini iot saya error. Sama kamu, ayo sini Patri, mana iotnya? Coba datang, diakalin biar bener iotnya gimana, sampai berhasil. Nah, kamu coba melakukan kebaikan, mengeluarkan kesulitan Patri, kesulitan orang lain, itu disenangi oleh Allah. Amalkan aja semua yang diperintahkan oleh Allah, menolong orang lain, bayarin hutang orang lain. Apa yang senengin oleh Allah, kerjakan. Nanti Allah bakal senang sama orang tersebut. Dan senangnya itu bakal terus, karena semua yang disenangi oleh Allah dikerjakan sama orang tersebut. Menolong orang, khidmah kepada orang, meringankan beban orang. Demikian ukuran muamalah dengan makhluk. Ukuran muamalah dengan makhluk yang merupakan muamalah dengan Allah. Oleh sebab itu, janganlah kita menyikapi muamalah dan ihsan kita kepada makhluk seakan-akan kita berjasa kepada orang lain. Tidak. Jadi gini Kamus, Patri iotnya error. Dibantu sama kamu Mustafa sampai iotnya benar, sampai Patri bisa jalan lagi. Kamu Mustafa jangan berpikir kalau Patri nggak dibenerin iotnya dia nggak bisa narik. Jangan berpikir begitu. Jadi anggap saja kamu Mustafa itu tidak berjasa apa-apa sama Patri, tapi dengan sebab Patri meminta tolong kepada Kang Mustafa, maka Kang Mustafa menerima anugerah dari Allah oleh sebab Patri. Jadi Kang Mustafa yang harus bersyukur kepada Patri. Kata Kang Mustafa, Patri terima kasih ya. Saya yang berterima kasih. Dua-duanya barokah. Patri berterima kasih kepada Kang Mustafa menjadi sebab benarnya iot. Kang Mustafa berterima kasih kepada Patri karena Kang Mustafa mendapatkan anugerah dari Allah. Kalau nggak ada Patri, dari mana mau dapat? Kamus?
Bangun. Berat banget kayaknya. Nah, begitu. Jadi jangan berpikir kita berbuat baik kepada binatang, kepada siapapun, berpikir kita berjasa kepada dia. Jangan. Nggak ada. Itu dari Allah memberikan pertolongan kita, menggerakkan hati kita untuk kita menolong dia. Itu muncul dari Allah. Dengan sebab dia, maka kita harus bersyukur kepada dia, berterima kasih. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu bisadaqatikum wal ada. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan batalkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Diberi sedekah tapi dimaki. Nih, makan nih, gorengan nih, makan. Diomelin. Kamu minta terus setiap hari ke saya. Nih, makan nih dia. Itu jangan itu, Allah nggak suka. Lebih baik kamu nggak ngasih sedekah, tapi kamu berkata-kata baik dan memaafkan kepada orang yang meminta sedekah. Kamu, mohon maaf saya nggak bisa ngasih, karena saya juga lagi nggak punya, mohon maaf. Kamu juga jangan gampang-gampang minta, berusahalah bekerja. Nih saya kasih kerjaan, nih Grab online ngambil, gitu. Beri sedekah tapi diungkit. Beri sedekah tapi dicaci. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairu shadaqati yadfa'uha ada. Kalau aku tidak beri sedekah, maka aku menjawab dengan baik dan memaafkan pada kesalahan orang yang meminta sedekah, itu lebih baik daripada kamu beri sedekah tapi disakiti perasaan. Kalau kira-kira kita nggak bisa ngasih sedekah, jangan sakiti perasaannya, itu lebih baik. Dah, nggak usah ngasih sedekah deh. Ya Pak Trian? Tapi perkataan yang jangan menyakiti orang lain. Jangan ungkit. Tidak akan dilihat oleh Allah orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan kepada orang lain. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW, salasun. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dibuka ruang untuk bertemu dengan Allah. Itu sesuatu yang besar, Badri. Bertemu dengan Allah suatu nikmat yang paling besar. Pak Sumarto, bertemu dengan Allah itu nikmat yang paling besar, lebih besar daripada nikmatnya surga. Tapi ini bisa hilang. Dengan apa? Dengan mengungkit kebaikan. Kalau udah buat baik, udah aja. Ini masjid, musola, kalau bukan karena saya, ini musola nggak jadi, jangan. Nggak akan bertemu Allah. Justru kita harus bersyukur. Ya Allah, terima kasih. Dengan sebab ini musola dibangun, ini menjadi sebab saya mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mara bersyukur. Gitu, Pak Sumarto ya. Salah satunya adalah almanan yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang lain. Maka orang tersebut tidak akan bertemu dengan Allah. Sedangkan bertemu dengan Allah adalah suatu nikmat yang paling besar, lebih tinggi daripada surga. Bagaimana kita nggak ketemu Allah hanya karena mengungkit apa yang sudah kita berikan? Udah nggak usah diungkit. Ya Pak Nana ya? Yang udahlah, yang udah gitu. Demikian diajarkan dalam sunnah. Baginda Rasulullah mengatakan orang yang dia memenuhi hajat orang lain, maka Allah akan penuhi hajat orang tersebut. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, nanti Allah akan balas orang tersebut dengan kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Pada hakikatnya Allah yang ngasih balasan. Demikian muamalah kita dengan makhluk Allah. Hakikatnya adalah muamalah dengan Allah. Seorang sahabat Nabi bernama Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bersama dengan istrinya Sayyidatu Fatimah Az-Zahra alaihi salam bernazar untuk berpuasa 3 hari
Lalu dijalankanlah puasa 3 hari. Puasa nadar, Pan, 3 hari. Hari pertama, ketika akan berbuka puasa, datang orang yang miskin kutuk-kutuk itu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, mohon maaf, minta sodako. Aduh, ada makanan cuma untuk berbuka doang. Dikasihkan sama orang yang miskin yang meminta tersebut. Sodako kepada makhluk Allah, padahal dia untuk buka. Sampai nggak ada buat buka. Minum apa? Minum air doang. Air putih doang. Aduh, udah kita cuma minum air doang. Besok kita laksanakan puasa nadar yang kedua. Puasa besok lagi. Puasa. Begitu mau buka lagi ada lagi. Memang ujian dari Allah. Mau buka itu ya sore-sore lah. Aduh, kita cuma segini. Tok, 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 tok. Saya anak yatim, minta sodakonya, saya belum makan. Aduh, saya juga belum makan. Kalau kita mungkin sama, saya juga belum makan. Kalau kita begitu, ini enggak. Ya salam, dikasihkan lagi panana itu untuk orang yatim. Padahal dia belum makan dari kemarin, cuma air minum. Pas mau siangnya, mau puasa lagi besoknya, nyari-nyari dapat buat bukanya, dikasihkan lagi kepada anak yatim. Ya salam. Sampai dia minum air putih lagi, yang sampai 2 hari 3 hari minum bukanya air putih doang. Kenapa? Tidak ada, tapi masih mampu untuk bersedekah, mampu untuk menyenangkan hati orang lain. Bagaimana dengan kita? Kalau kita didatangin tamu, kita belum makan, kasihkan makan kepada orang lain, masih ada di kulkas tuh. Makanan segala macam. Ada mie instan, ada energen, ada roti. Wah, pokoknya di kulkas segala macam. Jadi andai kata kita kasihkan kepada orang lain, masih ada stok. Meskipun besok ada lagi yang datang. Kita di rumah masih stok-stok aja. Sodakoh makanan masih ada buat yang lain, kita masih kebanyakan gitu. Tapi Sayyidina Ali begitu dikasihkan kepada orang lain, dia sudah tidak bisa makan apa-apa lagi kecuali air putih. Ini menunjukkan betapa kehidupan mereka yang sangat susah, tapi mereka tidak pernah komplain dalam kesusahan. Kalau kita kan, ya Allah, kok boncos lagi, boncos komplain. Keluarga Rasul tidak ada makanan, mereka tidak komplain. Dalam qasidah dituliskan tentang kehidupan Rasulullah dan keluarganya. Sayyidatu Fatimah Az-Zahra alaihissalam yang merupakan putri insan termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mulianya bukan di langit, bukan di bumi saja, tetapi di seluruh alam semesta. Nabi Muhammad itu mulianya itu udah seluruh aja udah. Sebagaimana kita dengar dalam hadisnya, ini putrinya Nabi yang amat disayangi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan Fatimatu bid'atu minni. Ini Fatimah potongan daripada darah daging aku. Siapa yang bikin bahagia Siti Fatimah, berarti membikin bahagia aku. Siapa yang bikin susah Siti Fatimah, berarti sama aja membikin susah kepada aku. Kata Nabi, seorang yang manfaat, orang yang menempati hati Nabi sehingga digelari Ummu Habibah, yaitu menjadi ibu kepada ayahnya, yaitu Fatimah, putrinya Nabi. Tapi berkedudukan sebagai ibu. Jadi Ummu Habibah itu siapa? Siti Fatimah. Kenapa diberi gelar Ummu Habibah? Ibu yang dicintai, kenapa? Karena layanan putri, layanan anak kepada bapaknya seperti melayaninya seorang ibu kepada anaknya. Makanya Siti Fatimah itu disebutkan Ummu Habibah, seperti ibu yang sayang kepada anaknya. Jadi ibu bagaimana sih kalau sayang kepada anaknya, ngasih makan gitu ya,
Kalau anaknya masih kecil disuapin. Kalau ada masalah, aduh, dibersihin bajunya, dicuciin. Kasih sayang Siti Fatimah kepada Rasulullah begitu luar biasa. Maka Siti Fatimah digelari Ummu Habibah. Berarti Ummu Habibah itu siapa? Siti Fatimah. Baru tahu ya? Nah, maka Sayyidina Ali melihat Siti Fatimah menghancurkan gandum dengan tangannya, sehingga tangannya itu kasar karena banyak menggenggam dan menghancurkan gandum, sehingga tangannya itu tebal, Pak Tri. Maka dilihat oleh Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, wahai Fatimah, coba kamu temuin, pergi ke rumah Rasul, minta hamba sahaya. Karena pulang perang, Rasul membawa hamba sahaya banyak dibagikan kepada kaum muslimin. Mintalah hamba sahaya kepada Rasul. Lalu datanglah Siti Fatimah kepada Rasul. Begitu datang ke rumah Rasul, diketuk pintu rumahnya Rasul. Kata Rasul, ketukan pintu ini adalah ketukan pintunya Fatimah. Jadi, Patri, kalau Siti Fatimah ngetuk pintu, itu udah tahu. Ngetuknya itu beda, gitu. Saking sayangnya sama anaknya, ngetuknya aja udah beda sama orang lain. Jadi ada tanda ketukannya Siti Fatimah. Dan bila Rasul didatangi oleh Siti Fatimah, akan disambut oleh Rasul. Jadi Siti Fatimah itu disambut, dibuka pintunya, dicium keningnya, lalu didudukan di tempatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Siti Fatimah kalau menyambut kedatangan Rasul sama seperti Rasul menyambut anaknya. Dibuka pintunya, ayo ayah saya sini, didudukkan di tempat duduk beliau, dikecip keningnya. Nah, siapa yang lebih disambut kedatangannya? Apakah seorang anak menyambut bapaknya atau seorang bapak menyambut anaknya? Maka seorang anak harus bangun menyambut ayahnya, karena itu adalah akhlak. Tapi kalau seorang ayah tidak perlu menyambut anaknya seperti itu, tidak perlu. Tapi kalau melakukan seperti itu, luar biasa. Maka Siti Fatimah mendapatkan kelebihan disambut oleh Rasul dengan sedemikian rupa. Maka datang Siti Fatimah ke Rasul, kata Rasul, wahai putriku, ada apa gerangan engkau datang kemari? Kata Siti Fatimah, wahai Rasul, suamiku Sayyidina Ali berkata kepada aku bahwa engkau mendatangkan hamba sahaya yang dibagikan kepada kaum muslimin. Maka Sayyidina Ali berkata, kalau aku butuh, aku boleh minta kepada engkau ya Rasul, berilah aku, kalau boleh, berilah aku hamba sahaya satu, berilah hamba sahaya untuk membantu di rumah tangganya gitu. Kemudian kata Rasul, kalau engkau pingin hamba sahaya, maka aku akan kasih hamba sahaya. Tapi kalau kamu pengen 3 kalimat, maka aku kasih 3 kalimat. Nah, gitu. Jadi kalau kita diberikan pilihan seperti itu, kita pengen aja, paling pengennya kita hamba sahaya kalau kita ya. Tapi Siti Fatimah tidak. Kata Siti Fatimah, aku pengen 3 kalimat aja. Kata Nabi, kalau kamu sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, ingat-ingat nih. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. 34 kali sebelum tidur. Maka ketika bangun, ini tapi wudu dulu ya. Wudu dulu. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Maka begitu bangun tidur, ini badan bakal seger, bakal fit, bakal siap untuk bekerja. Catat nih. Kenapa? Karena Rasul sehari-harinya mukjizat. Rasul sehari-harinya keajaiban.
Orang amit-amit patah tangannya disambungkan. Amit-amit matanya hilang, dimasukkan. Wah, pokoknya sehari-harinya Rasul penuh dengan mukjizat. Maka begitu Rasul mengasih tahu informasi dengan bacaan seperti ini akan menjadikan seger atau gimana seperti itu bagian daripada mukjizat. Jalankan. Karena apa yang dibicarakan oleh Rasul itu mengandung mukjizat-mukjizat yang selama ini Rasul sehari-harinya mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Pak Irfan? Apa aja? Apa? Wudu dulu, terus Alhamdulillah 3 kali. Allahu Akbar 34. 34. Allah Akbar 30. Apa enggak Pak Nana? Jalankan. Bagaimana kalau kita kadang-kadang sebelum tidur belum bisa tidur kalau lihat HP dulu? Mungkin termasuk kita ya. Belum bisa tidur kalau lihat WhatsApp dulu, belum bisa tidur kalau lihat Facebook. Oh, berapa komen sekarang nih? Kita belum bisa tidur kalau belum lihat drama Korea. Ada orang belum bisa tidur kalau apa istilahnya belum apa sih berita sekarang hari ini nih? Komen dulu. Belum bisa tidur kalau belum komen di grup. Apa nih yang lagi isu sekarang yang lagi rame? Ada. Dulu ada ya di Conet. Kamu ingat Pak Baryo? Dia nggak bisa tidur kalau nggak nyanyi dulu. Nyanyi dulu di kantor, di samping kantor sampai jam 4 subuh. Nyanyi, tapi nyanyinya duet dengan perempuan di HP lain gitu, orang lain duet nyanyi. Begitu besoknya mau kerja, jam 10 baru bangun. Jadi boncos, orang berangkat subuh dia bangun jam 4, akhirnya dikeluarin sama kantor. Maka ini salah satu Rasul memberikan salah satu yang akan menjadi sebab mukjizat, keajaiban. Karena Rasul sehari-hari nggak punya keajaiban. Jalankan itu, Patria. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34 kali. Allahu Akbar. Maka begitu pulang, kata Sayyidina Ali, wahai Fatimah, apa yang kamu dapatkan dari Rasul? Bagaimana dapat? Itu hamba saya. Wahai Ali, kita minta akhirat, kita minta dunia, dikasih akhirat. Memang itu yang kita cari. Diceritakanlah sama Siti Fatimah begini-begini. Akhirnya sama Sayyidina Ali diriwayatkan bahwa ini sanadnya dari Siti Fatimah. Dan Sayyidina Ali belum pernah tidak menjalankan meskipun dalam perang. Dalam perang Siffin, lagi genting-gentingnya, perlu tidur istirahat, baca dulu itu. Dalam perang pun ketika mau tidur, tidak pernah lupa selalu membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, karena itu merupakan bagian daripada mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kaum Bani Tamim, nih kamus nih, Pak Hafid, ada Bani Tamim. Ada 5 kabilah Bani Tamim. Didampingi oleh orang Yaman. Ketika dalam perjalanan, Bani Tamim sama orang Yaman. Rasul berkata, wahai Bani Tamim, maukah aku kasih kabar gembira? Kalau kabar gembiranya Rasul, pasti urusan akhirat. Semua orang udah pada tahu. Ini Bani Tamim, wahai Rasul, aku nggak butuh akhirat, aku sudah cukup, udah cukup, aku butuh dunia, aku minta dunia. Tuh coba bayangin, Bani Tamim ada yang begitu Pak Sumarto. Wahai Bani Tamim, maukah aku kasih kabar gembira? Oh, semua orang udah tahu, pasti ini urusan akhirat. Karena Rasul dalam pikirannya dunia itu hanya gitu. Maka Bani Tamim berkata, ya Rasul, aku sudah tidak butuh dunia, sudah tidak butuh akhirat, sudah cukup akhiratlah. Nggak perlu akhirat, tapi saya butuh dunia, saya minta dunia. Coba, saking brutalnya orang. Akhirnya Rasul melengos. Ini ada nggak? Ini sedikit lagi.
Lalu berkata lagi ke bangsa Yaman, wahai Yaman, maukah aku beri kabar gembira? Kata orang Yaman, saya terima ya Rasul dengan bahagia. Maka dikasih sama Rasul. Kata Rasul, kalau kamu pengen kabar gembira, aku kasih. Baca nih, awalul awalin, ya akhirul akhirin, wa ya dzal quwatil matin, wa ya rohma masakin, wa ya arhamar rahimin. 5 kalimat. Maka kata Rasul, orang Yaman mendapatkan 2. Yang pertama mendapatkan akhirat, yang kedua mendapatkan dunia. Kenapa mendapatkan dunia? Ini orang Bani Tamim butuh dunia katanya Patri. Sekarang Patri menjadi bos Bluebird misalkan. Punya 100 unit Bluebird. Naik mobilnya berapa? 100 unitnya dipakai semua? Tidak. Yang dipakai cuma 1. Karena Allah meskipun kamu minta banyak, tetap Allah kasih secukupnya. Jadi dunia itu nggak usah terlalu banyak-banyak, nggak akan dinikmati sama kamu. Oh, kita belajar cemerlang nih otak nih, Pak Soeharto. Orang dikasih makan 1 restoran, habis 1 restoran sendiri. Sesuai size perutnya aja 2 piring. Allah kasihnya segitu, nggak bisa lebih. Jadi meskipun banyak itu nggak akan dinikmati. Maka akhirat yang penting. Itu Pak Purnomo punya unit mobil berapa? Taruhlah 1 juta unit misalkan. Dia pakai setiap hari mobil 1 juta unit. Dia nggak menikmati. Nikmati paling mobil 1. Itu pun belum tentu pakai kalau di rumah terus. Siapa yang nikmati? Kang Ipan. Patri. Berarti itu rezeki siapa sebenarnya? Rezeki Pak Soeharto naik mobil nembak. Bukan Pak Purnomo. Cuma banyak orang yang rakus. Jadi kalau kita ngejar akhirat, maka dapat 2. Dapat akhirat, dapat dunia. Karena Allah sudah pastikan dia kasih rezeki yang cukup. Tapi kalau ngejar dunia doang, tetap aja ngasihnya secukupnya. Makan 2 piring, mobil cuma 1 yang dipakai, baju cuma 1. Meskipun 1 gudang nggak dipakai, tetap aja nikmati orang lain. Paham nggak? Ini ilmu nih. Ilmu nih. Pemarta paham? Ini ada nih. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya